Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairul Nikmah dengan NIM 12205193073. Di sini saya akan membahas tentang hasil simpulan diskusi dari kelompok 1. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang aspek pedagogi pada pembelajaran TIK. Maksud aspek pedagogi dalam pembelajaran TIK lebih menekankan kepada bagaimana guru memanfaatkan atau mengaplikasikan TIK dalam sebuah pembelajaran. Misalnya seorang guru memberi pelajaran IPA kepada siswanya. Nah, di situ TIK berperan untuk menunjang pembelajaran seorang guru tersebut. Misalnya dalam materi metamorfosis, guru dapat memanfaatkan video-video atau gambar langsung dari TIK agar pembelajaran tentang metamorfosis tadi berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua ialah apakah TIK berguna dalam pembelajaran muatan wajib saja seperti IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Apakah bisa dalam pengaplikasiannya dalam pembelajaran lainnya? Jawabannya tentu saja bisa. Seluruh mata pelajaran bisa menggunakan atau mengaplikasikan TIK dalam pembelajarannya. Nah, di dalam makalah itu yang tercantumkan hanya materi muatan wajib saja. Namun untuk pengaplikasian TIK dalam seluruh pembelajaran itu sangat bisa sekali dan malah sangat didukung atau sangat didukung atau juga sangat dibutuhkan, karena sekarang di era modern ini seluruh pembelajaran nantinya juga akan lama-kelamaan beralih ke digital atau TIK tersebut sangat membantu dalam hal berlangsungnya pembelajaran agar proses pembelajaran lebih baik lagi dan berjalan dengan lancar. Sekian hasil simpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ayu Nuridayati dengan nomor induk mahasiswa 12205193217 akan menjelaskan simpulan hasil diskusi dari kelompok 1. Seorang pendidik harus memiliki kompetensi pedagogi yang meliputi pemanfaatan TIK pada penyusunan strategi pembelajaran. Contohnya penggunaan media digital berupa video, games pembelajaran, atau yang lainnya. Hal tersebut dilakukan supaya proses pembelajaran dapat menarik perhatian peserta didik. Selain itu, pendidik juga harus kreatif dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada. Di samping itu, guru harus profesional dan kompeten dalam mengajar. Namun, dalam pembelajaran tidak hanya guru yang ikut berperan, akan tetapi pemerintah juga harus ikut mengambil peran seperti memberikan bantuan terhadap daerah terpencil. Namun, ada kalanya jika pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah, akan lebih baik jika tidak melewati banyak tangan. Karena biasanya jika melewati banyak tangan, jumlah dana tersebut akan semakin menyusut. Nah, pada masa pandemi sekarang ini, mungkin pendidik sedikit kesulitan untuk melakukan proses belajar mengajar dengan maksimal. Untuk itu, kembali lagi pada pernyataan awal tadi, bahwa guru harus kreatif karena anak pada tingkat NI itu cenderung menyukai hal-hal baru. Nah, di sini pendidik mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik seperti games pembelajaran yang dapat menarik minat belajar siswa seperti aplikasi Quizizz dan lainnya. Namun, orang tua juga harus bisa mengontrol anaknya supaya peserta didik tidak kecanduan dan malah memainkan aplikasi lainnya sehingga proses pembelajaran anak terhambat. Jadi, orang tua harus tegas terhadap anaknya dan mendampingi pada proses belajar mengajar. Terima kasih. Sekian paparan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Riana Sari dari kelompok 1 NIM 12205193235. Di sini saya akan membuat video tentang simpulan hasil diskusi dari mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, yang akan saya sampaikan di sini yaitu kesimpulan terkait konsep dasar teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, apa sih teknologi informasi dan komunikasi itu? Teknologi informasi dan komunikasi ini terbentuk dari 3 kata, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa pengertian teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan perangkat komputer sebagai alat untuk memproses, menyajikan, serta mengelola data dan informasi dengan berbasis pada peralatan komunikasi. Nah, apa tujuan dari teknologi informasi dan komunikasi? Yang pertama, tujuannya yaitu menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Yang kedua, memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Yang ketiga, mengembangkan potensi kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, bagaimana cara kita memaksimalkan pembelajaran TIK dalam sistem pembelajaran kita? Nah, yang pertama, kita bisa memaksimalkan pembelajaran TIK dengan cara menyediakan kebutuhan perangkat TIK, misalnya fasilitas komputer, proyektor LCD, dan sambungan internet yang dapat dimanfaatkan oleh guru, karyawan, maupun siswa. Lalu, terkait sekolah yang masih kekurangan serta penunjang TIK, maka seorang guru ini harus mempunyai sikap kreatif dengan memanfaatkan sarana-prasarana yang sudah ada. Selain itu, dibutuhkan kerjasama antar pihak sekolah dan juga guru TIK. Pihak sekolah yaitu dengan berusaha menyediakan sarana-prasarana tersebut yang dibutuhkan, dan pihak guru TIK sendiri yang harus mengembangkan daya kreativitasnya dalam merencanakan dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan sarana-prasarana yang ada di sekolah. Selain itu, guru TIK juga harus mampu memodifikasi sarana-prasarana TIK dan memodifikasi alokasi waktu. Nah, dengan cara-cara tersebut dapat memaksimalkan pengaplikasian dalam pembelajaran TIK dan meminimalisir dampak buruk pada siswa. Karena siswa akan lebih fokus belajar dengan apa yang sudah disediakan di sekolah sebagai media belajarnya. Dari beberapa hasil diskusi yang telah saya sampaikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi guru SD dalam menggunakan TIK untuk pembelajaran masih perlu terus ditingkatkan, khususnya pada daerah-daerah yang perlu untuk pembelajaran TIK ini. Nah, kompetensi TIK guru yang menjadi perhatian diantaranya yaitu penggunaan aplikasi dasar, kebijakan pemerintah terkait penggunaan TIK di sekolah, prinsip-prinsip dan desain pengembangan bahan ajar menggunakan TIK, dan juga aturan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TIK di kelas maupun di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zekina Mawadati, NIM 12205193063. Di sini saya akan membuat simpulan konsep dasar TIK. TIK merupakan kepanjangan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam bahasa sehari-hari, teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Informasi
Kata informasi dapat diartikan berita yang mengandung maksud tertentu. Komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang bermakna berbagi atau menyampaikan berita, pesan, atau informasi kepada orang lain. Dari ketiga kata tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian teknologi, informasi, dan komunikasi adalah tata cara atau sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan, berita, atau informasi kepada orang lain. Fungsi teknologi, informasi, dan komunikasi yaitu 1. Memenuhi kebutuhan informasi dan edukasi. 2. Sebagai sarana hiburan. Adapun peran teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pendidikan yang semakin pesat pada era globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari yang awalnya bertatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih ke arah terbuka. Pendidikan masa mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan berkolaborasi, bukan berorientasi ke gedung sekolah, seperti membangun infrastruktur hardware, jaringan internet, pengadaan software, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Itu tadi peran TIK dalam dunia pendidikan. Untuk selanjutnya, kita ketahui bahwa pada saat ini masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pembelajaran TIK. Lalu, bagaimana peran guru TIK? Apakah tidak ada solusi dari pemerintah untuk memberikan sarana dan prasarana yang memadai di seluruh sekolah Indonesia? Seorang guru harus memiliki sikap kreativitas dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada. Selain itu, harus terdapat kerjasama antara pihak sekolah dan pihak guru TIK. Pihak sekolah yaitu dengan berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pembelajaran TIK. Untuk guru TIK, yaitu dengan berusaha mengembangkan daya kreativitasnya dalam merencanakan dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dengan disesuaikan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Selain itu, guru dapat memodifikasi sarana dan prasarana yang sudah ada, dan guru dapat memodifikasi alokasi waktu pembelajaran. Lalu, adakah solusi dari pemerintah untuk pemerataan sarana dan prasarana? Sebenarnya ada solusi dari pemerintah, namun hal ini mungkin disebabkan oleh penyaluran anggaran pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang belum merata, sehingga sarana dan prasarana yang semestinya baik dan berkualitas menjadi tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya hal ini bisa diselesaikan dengan cara membuat suatu lembaga khusus atau independen bertugas mengawasi pengadaan sarana dan prasarana di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana sekolah untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas di seluruh Indonesia. Sekian itu yang bisa saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 122-051-93172 akan menjelaskan kesimpulan hasil diskusi dari kelompok 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat dan kemajuannya yang begitu pesat tidak bisa dihindarkan. Perkembangan TIK yang cepat berpengaruh besar terhadap semua bidang kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka penting sekali bagi guru menguasai dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Di samping itu, menguasai dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran adalah tuntutan kompetensi guru bahwa guru harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Kendala utama dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang dihadapi guru di sekolah adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Selain kekurangan tersebut, masih ada jenis kekurangan lainnya yang dikemukakan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti kurangnya waktu, kurangnya pelatihan TIK, kurangnya kesempatan mengembang diri, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak hambatan yang dihadapi oleh guru dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas, tentu harus dicarikan solusinya. Salah satu alternatif solusi mengatasi hambatan pemanfaatan TIK adalah dengan penerapan model BYOD atau Bring Your Own Device. BYOD merupakan sebuah fenomena yang mulai berkembang dan dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, di mana guru atau siswa membawa perangkat elektronik mereka sendiri, seperti laptop, tablet, USB flash drive, dan perangkat lain yang sejenis, untuk kegiatan belajar mengajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan dilaksanakannya model BYOD, maka guru dapat melaksanakan pembelajaran berbasis TIK dengan meminta peserta didik membawa laptop atau smartphone ke sekolah. Alat-alat tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Melalui penggunaan internet, maka bahan referensi materi yang sedang dipelajari lebih banyak dan luas. Guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.